Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Namun lingkungan dapat diartikan secara lebih sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspon oleh organisasi untuk terus hidup. Dengan demikian lingkungan organisasi didefinisikan sebagai semua elemen yang ada di luar batas organisasi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi semua atau sebagian aspek dari organisasi. Lingkungan menurut Griffin terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. 1. Lingkungan umum. Lingkungan umum dari sebuah organisasi adalah seperangkat dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan konteks di mana organisasi tersebut beroperasi. Lingkungan yang umum dari kebanyakan organisasi memiliki dimensi-dimensi seperti ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, hukum, dan internasional. A. Dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi dari lingkungan umum adalah sebuah organisasi adalah keseluruhan kesehatan dan vitalitas dari sistem ekonomi di mana organisasi tersebut beroperasi. B. Dimensi teknologi. Dimensi teknologi mengacu pada metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produk ataupun jasa. Griffin 2013. C. Dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai dan karakteristik demografis masyarakat. D. Dimensi politik hukum. Dimensi ini mengacu pada konstitusi, undang-undang, dan legal praktik yang berlaku di tempat organisasi beraktivitas. E. Dimensi internasional. Umum. Komponen lain dari lingkungan umum bagi banyak organisasi adalah dimensi internasional atau sejauh mana organisasi terlibat atau terpengaruh oleh organisasi di negara lain. 2. Lingkungan tugas. Lingkungan tugas terdiri dari organisasi lainnya atau kelompok eksternal tertentu yang mempengaruhi organisasi. Dalam organisasi swasta lingkungan tugas diantaranya adalah pesaing, pelanggan, pemasok, atau mitra kerja. Hal yang menarik, IM 2017, menyatakan lingkungan berlaku sama antara organisasi swasta kurang terpengaruh oleh pesaing dibandingkan organisasi swasta. Sebuah negara secara keseluruhan adalah lingkungan bagi sebuah organisasi pemerintah. Masyarakat adalah lingkungan tugas bagi kepala pemerintahan. Untuk subunit dari organisasi pemerintah, seperti kementerian memiliki lingkungan tugas tersendiri, misalnya kelompok sasaran kebijakan atau target group. Misalnya pada Kementerian Pendidikan, orang tua murid adalah lingkungan tugas dari organisasi tersebut. Menurut Bateman 2015, selain budaya organisasi, lingkungan internasional juga terdiri dari iklim organisasi yang lebih mudah didefinisikan daripada budaya organisasi yang terdiri dari kepercayaan, nilai, dan lain-lain. Iklim organisasi berisi pola sikap dan perilaku yang membentuk pengalaman seseorang mengenai sebuah organisasi. Contoh dari iklim yang ada di dalam organisasi, yaitu standar kinerja yang jelas, komunikasi yang lancar antara karyawan dengan atasannya. B. Kompleksitas lingkungan dan pengaruhnya terhadap birokrasi. Jones dan George 2012 mengidentifikasi beberapa kekuatan di lingkungan yang mempengaruhi perilaku organisasi, seperti perubahan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan global. Menurut Davila dan Elvira 2012 mengidentifikasikan terdapat dua asumsi mengenai kaitan organisasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, asumsi memberikan dorongan dan alasan perlunya pemahaman lingkungan. Asumsi pertama adalah organisasi perlu memahami lingkungan untuk menerapkan perubahan dan memperbaiki kinerja. Asumsi kedua, organisasi perlu mengetahui tren lingkungan yang memperbaiki kesesuaian, kendali, dan memastikan peningkatan kinerja. Demi kelancaran, kemudahan pengelolaan, dan kejelasan, pendekatan tradisional terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks. Seiring dengan bertambahnya masalah-masalah dalam lingkungan yang kompleks serta diperkuat dengan revolusi digital memberikan lebih banyak kekuatan dan suara kepada masyarakat secara individual daripada sebelumnya. Pada akhirnya masyarakat semakin mengharapkan layanan yang lebih personal yang berfokus pada kebutuhan individu. Sementara negara sekarang memiliki populasi yang semakin beragam yang memerlukan pendekatan yang harus disesuaikan. OECD 2017. Teknik pengelolaan yang diminati biasanya adalah pendekatan manajemen yang dianggap lebih sesuai dengan lingkungan ekonomi global yang semakin kompetitif. Selanjutnya,
Ada kebutuhan yang mendesak bagi organisasi sektor publik untuk lebih fleksibel dan responsif dalam berurusan dengan publik dan lebih peka terhadap beragam kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Karoksa dan Arundel tahun 2016 menyebutkan istilah inovasi kompleks untuk memberikan solusi menghadapi lingkungan sektor publik yang dipenuhi ketidakpastian. Terlepas dari kurangnya insentif untuk berinovasi, menurut Vigoda Gatot tahun 2016, inovasi sangat diharapkan di sektor publik. Organisasi publik secara tradisional dianggap tidak efisien, birokratis, dan hierarkis, tetapi beroperasi pada lingkungan yang mencerminkan banyak ketidakpastian, serta bagian besar tugasnya tidak dirancang untuk menangani kondisi tersebut. Pengaruh lingkungan politik dan netralitas birokrasi. Dalam lingkungan umum, struktur politik merupakan aspek yang seringkali memiliki keterkaitan erat dengan sektor-sektor lainnya, terutama dalam lingkungan organisasi pemerintahan. Sektor politik biasanya digambarkan sebagai sumber distribusi dan konsentrasi kekuasaan serta bentuk dari sistem politik, misalnya demokratis atau otokratis yang berlangsung di tempat organisasi beroperasi. Hatch dan Pillay 2015. Menurut Demers dan tahun 2008 ada 3 tujuan spesifik administrator publik, yaitu 1. Meminimalkan identifikasi administrator terhadap posisi atau jabatan politik. 2. Untuk menghindari kelemahan kekuatan politik pejabat terpilih dengan menciptakan persaingan antara pejabat terpilih dan pejabat administratif mengenai kebijakan. 3. Untuk menjaga agar lingkungan politik yang kasar dan berantakan menjauh dari administrasi untuk memastikan keputusan administratif yang diambil merupakan keputusan rasional dan bukan keputusan yang diambil berdasarkan tawar-menawar. Damir dan Nihan tahun 2008 menyatakan bahwa netralitas mengatur pegawai publik dan kegiatan publik menjadi non-partisan, apolitis, dan tidak memiliki agenda tertentu. Masyarakat dan birokrasi. Birokrasi memiliki tanggung jawab utama menyediakan pelayanan atau fasilitas, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sarana transportasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Dalam administrasi publik, 2 tren yang nyata telah muncul belakangan ini. 1. Telah terjadi pertumbuhan yang besar dalam hal ukuran organisasi administrasi publik serta perluasan terhadap kekuatan yang dimiliki dan aktivitas-aktivitasnya. 2. Kedua, setelah adanya perkembangan dalam hal pendidikan masyarakat, kebangkitan politik, dan sosial, menyebabkan terjadinya peningkatan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Cakrabarty dan Cande 2012. Opini publik yang nantinya menciptakan kepercayaan publik terbentuk melalui 7 aspek yang pelayanan publik menurut Vigoda Gadot tahun 2016 sebagai berikut. 1. Cakupan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. 2. Kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ditawarkan tersebut. 3. Sejauh mana layanan publik sesuai dengan kriteria ekonomi yang wajar mengenai efektivitas dan efisiensi. 4. Distribusi sumber daya publik yang adil sebagaimana masyarakat melihatnya. 5. Respon dan daya tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 6. Kepekaan terhadap kebutuhan khusus masyarakat. 7. Pendapat masyarakat tentang gaya pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia dalam sistem pelayanan publik. Menurut Cakrabarty dan Cande, 2012, ada berbagai cara masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 5 kategori interaksi tersebut dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Klien. Pada bentuk ini masyarakat berusaha mendapatkan pelayanan atau manfaat pelayanan dari instansi pemerintah. 2. Regulate. Masyarakat berinteraksi dengan banyak instansi pemerintah seperti polisi, otoritas pajak pendapatan, otoritas perizinan, dan sebagainya. 3. Penggugat. Sebagai penggugat, publik dapat membawa sebuah masalah ke pengadilan untuk melawan tindakan lembaga negara atau pemerintah yang dianggap tidak adil. 4. Partisipan. Pada bentuk ini masyarakat menjadi partisipan langsung dalam pengambilan keputusan di lembaga negara atau pemerintah dengan tingkatan keterlibatan yang berbeda. 5. Cutting edge encounter. Dalam bentuk ini, masyarakat mendekati lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan fasilitas utama yang dibutuhkan oleh mereka sehari-hari. 6. Pengunjuk rasa.
Bentuk interaksi lainnya, yaitu masyarakat sebagai pengunjuk rasa yang menggelar aksi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepercayaan publik terhadap birokrasi. Pengertian kepercayaan publik untuk membangun demokrasi yang kuat dan stabil dalam suatu negara, terutama pada kaitannya dengan birokrasi, dapat diidentifikasi setidaknya 3 faktor. 1. Lembaga publik perlu memenuhi tugas pokok mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melakukan ini, birokrasi perlu mengembangkan dan menjaga aparatur negara yang profesional dengan metode dan sarana-sarana yang mendukung untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Masyarakat yang menunjukkan kepuasan terhadap institusi dan layanan sektor publik, karena kepuasan merupakan indikator utama birokrasi yang berfungsi secara efektif. 3. Dan terpenting, kinerja dan kepuasan terhadap pemerintah perlu sejalan dengan sikap masyarakat, terutama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mirzani di Goda-Goda Gadot Johan tahun 2009. Dalam tipologi kepercayaan pada pemerintah atau kepercayaan publik, Boarding A dan Bitcoin tahun 2003 mengemukakan kategori ideal untuk kepercayaan adalah kepercayaan yang kritis atau critical terus, yang menunjukkan keseimbangan yang sehat antara kepercayaan dan skeptisisme atau penerimaan menunjukkan kepercayaan yang berlebihan terhadap pemerintah, sedangkan ketidakkepercayaan muncul saat tingkat kepercayaan rendah dan skeptisisme rendah. Penolakan atau sinisme adalah ketidakpercayaan yang mendalam di mana masyarakat tidak hanya tidak memiliki kepercayaan, tetapi juga skeptis terhadap niat dari pemerintah. Walker Dunhill, tahun 2014. Aman dan Stakowicz tahun 2013 mengklasifikasikan sumber kepercayaan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan pengetahuan atau kognitif, niat baik, dan pengidentifikasi. Kepercayaan berdasarkan pengetahuan artinya kepercayaan muncul karena kinerja dan masa lalu dan pemenuhan janji. Kemudian, kepercayaan dengan basis niat baik berasal dari keterlibatan emosional dan kepedulian. Pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Beberapa ahli, misalnya Guerrero, menegaskan kepercayaan pada pemerintah dapat diprediksi dari kinerja layanan publik. George menemukan bukti yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berkontribusi menciptakan kepatuhan publik terhadap peraturan serta kepatuhannya. Menurut Chakrabarty dan Chan, beberapa persepsi umum yang biasanya muncul dari publik terhadap birokrasi ialah sebagai berikut. 1. Menurut Chakrabarty dan beberapa persepsi umum yang biasanya muncul dari publik terhadap birokrasi ialah sebagai berikut: lamban serta menghabiskan waktu untuk menunggu terlalu lama. 2. Adanya pilih kasih atau favoritisme. 3. Dibutuhkannya perantara atau calo untuk menyelesaikan sesuatu. 4. Sikap yang tidak membantu dari pegawai sektor publik, terutama pegawai yang langsung menghadapi masyarakat. 5. Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur terkait penyelesaian urusan. 6. Diskriminasi status, seperti antara kaya dan miskin. Status lebih tinggi artinya dapat memiliki akses sehingga memperoleh kemudahan terhadap administrasi, dan kecenderungan petugas untuk menghindari masyarakat dengan status rendah sehingga kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka. Birokrasi dapat melakukan kesalahan yang dapat berakibat pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Jadi, faktor penyebab krisis kepercayaan publik ini patut dihindari dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Ketiga faktor atau kesalahan tersebut, yaitu distorsi kepentingan publik, korupsi, dan subversi. Membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan suatu hal yang perlu dibangun untuk menjembatani hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Kepercayaan publik harus diraih melalui upaya-upaya yang nyata, karena percayaan tidak muncul begitu saja. Masyarakat menilai berbagai aspek yang diperlihatkan oleh birokrasi, misalnya melalui kualitas pelayanan publik. Beberapa faktor menjadi pengaruh evaluasi masyarakat mengenai pantas atau tidaknya sebuah lembaga pemerintah diberikan kepercayaan. Hoyer dan Monas mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga. 5 faktor yang dipertimbangkan tersebut ialah sebagai berikut. 1. Kompetensi. 2. Penyampaian layanan. 3. Aturan dan prosedur. 4. Keterbukaan. 5. Nilai yang ada dalam lembaga tersebut. Integritas dalam birokrasi. Menurut Piazza dan Eccles, mengenai integritas, transparansi dan akuntabilitas saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik.
Kedua aspek tersebut bergantung pada orang-orang yang memiliki integritas. Undang-undang, konsep, struktur, proses, best practice, dan penggunaan teknologi yang transparansi dan akuntabilitas hanya dapat terjadi saat individu yang memiliki integritas mencoba untuk melakukan hal yang benar.